Oh, I think the audio is not sure. There you go. Ya, Okay. Just as a test, Pak, are you able to hear me, Pak? ya, terdengar. Perfect. Perfect. So, okay. Yeah, we'll start in about maybe like 5 minutes, but as we finish the other event that's coming down right now. So thank you. How are you, Pak? Baik, baik. Baik, baik, wonderful. We are currently, filled in with a few of the Indonesian students in the UK right now, but as we're very keen to hear from you. So you can hear me quite well, Eva. Yeah? The signal is okay, yeah? Oke. Okay. Ini kita bahasa apa nih? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Mau bahasa Inggris atau mau bahasa Indonesia, Pak? Bahasa We Indonesia have lah. we have Sama-sama. we have some non-Indonesian audience here, Pak. Ya, sam. Tapi kalau majority Indonesia kan. Okay. Okay. Oke, oke. Nanti mungkin saya pas pembukaan saya izin mungkin memberikan brief summary tentang Bapak juga bahasa Inggris nanti untuk untuk conversation bisa dalam bahasa Indonesia mungkin ya Pak. Siap. Okay, we will begin soon in 3 minutes. Okay, to those of you who are waiting, His Excellency is already here, and we'll be waiting for people to arrive very soon as we have more to come. But we're very happy to have His Excellency Pa Yusuf Kala to be with us today in ISEC. So thank you, Pa, for coming. It's a great honor. Mungkin untuk memulai, to begin, we can perhaps start with a little bit of an introduction. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Greetings of goodness to all of us. My name is Moses Sirigar. I am an MSc student in the London School of Economics and Political Science, studying political behavior in political science. And I will be the moderator of this session today. And we are honored here to have His Excellency Pa Yusuf Kala, more known as Pa JK. Thank you for coming. And our panel today is actually going to be about whether the Golden Indonesia of 2045 goal is still achievable amidst rising geopolitical tensions as well as rapid technological as well as digital growth. So Pak Jeka will share a little bit of his insights in Indonesian, but there will be some mix of English to be able to explain a little bit more to those who is not acquainted with the language. Mungkin Pak izin saya ingin memberikan sedikit highlights terhadap apa kontribusi Bapak mungkin dalam bangsa dan negara Pak. Boleh Pak sedikit of history saya bagikan. Okay, so Pa Yusuf Kala, His Excellency is most notably known as being the former Vice President of Indonesia twice, in 2004 and 2009 with President Susilo Bambang Yudhoyono, as well as in 2014 and 2019 with President Joko Widodo. And Pak JK currently serves as the chairman to the Indonesian Red Cross, as well as the Indonesian Mosque Council. And something that I personally like about Pa Yusuf Kala during his tenure as a vice president, of course, is his wonderful mediation skills in peacemaking in especially Indonesian regions such as Aceh, Poso, Maluku Islands. You've done wonderful, wonderful contributions to the country. So thank you so much, Pa, for your wonderful service up to this point, Pa. So yes, and we would like to welcome you, Pak, today. And we're here with a few of the Indonesian students as well as other audiences from a very widespread community in across London, Pak. So we're very excited. Mungkin Pak, sedikit kami ingin Bapak juga membagikan sedikit dari pemikiran dan juga perasaan-perasaan Bapak mengenai topik hari ini, yaitu mengenai apakah Indonesia Emas 2045 ini masih
bisa diraih dan apa saja implikasi-implikasinya yang harus dilakukan agar bisa meraih goal tersebut. Jadi format sesinya itu akan seperti berikut. Jadi nanti Pak JK akan memaparkan sedikit tentang pemikiran Bapak, nanti akan dilanjutkan dengan percakapan dengan saya sedikit mengenai apa yang sudah dipaparkan, kemudian nanti kami akan memberikan kesempatan untuk audiens untuk bisa memberikan pertanyaan ke Pak JK juga. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Boleh, boleh. Siap. Okay, so just a little bit of a housekeeping. We will give Pak JK the opportunity to speak. And then after that, I myself will be convening a little bit of conversation with Pak JK, which will be followed by a Q&A with any of you here. So please prepare your best questions and we shall begin. So Pak, the floor is yours. Silakan Pak untuk memberikan sedikit pesan dan juga pemikiran mengenai topik yang akan dibicarakan hari ini Pak. Silakan. Ya, terima kasih saudara-saudara. Eh, para hadirin tentunya yang mengikuti acara ini, saya ucapkan selamat malam waktu di sini. Tentu di Anda kurang lebih siang di Inggris, London. Eh, Pertanyaan tadi yang dikemukakan, apakah kita bisa mencapai generasi emas gitu ya tahun 2045. Artinya 100 tahun kemerdekaan itu apakah kita bisa maju sama dengan maju. Yang pertama tentu kita ingin rumuskan dulu apa ini maksud generasi emas. Tentu tidak ada yang juga yang hanya kita ketahui bahwa artinya kita menjadi negara maju. Apa ukuran negara maju? Ukuran negara maju itu kalau income per kapitanya kurang lebih $15.000. Sekarang kita di Indonesia income per kapita kita masih kurang lebih 4.900 US dollar. Artinya kita masih negara yang developing countries, negara yang ingin maju tapi belum maju. Ya. Karena kalau dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia sekarang ini income per kapitanya 14.000 US dollar kurang lebihnya. Kita masih hampir sepertiga dari Malaysia. Artinya kita masih harus bekerja keras untuk mencapai generasi emas itu, negara emas. Karena tetapi pertanyaan apa bisa? Bisa. Kita ambil contoh saja Cina. Cina itu pada tahun 70-an kita lebih maju daripada Cina. Tapi sekarang Cina itu negara maju nomor 2 di dunia. Ya, sedikit lagi mengalahkan Amerika. Income per kapita juga naik tentunya. Hampir mencapai 15.000 itu. Artinya kalau kita ingin maju generasi kita, itu pasti tahun 2045 generasi Anda. Ya semuanya. Tapi kita semua harus bekerja bersama-sama dari sekarang. Kalau kita ingin mencapai generasi itu harus rata-rata pertumbuhan kita harus minimum 6-7% per tahun pertumbuhannya. Untuk sebagai perbandingan, bagaimana China maju dalam 30 tahun. Dia tumbuh pada awalnya antara 10 dan 12%. Dia mencapai kemajuan negara maju pada sekarang ini. Ya, pada 30 tahun yang lalu dia buat itu, hampir 40. Jadi pertanyaan sekali lagi, kalau mungkin pasti mungkin, tapi ada syarat. Kita harus mencapai pertumbuhan itu. Apa itu mencapai itu? Tentu pertumbuhan ekonomi. Kita hitung dari ekonomi. Karena ekonomi akan menyusul apabila ekonomi maju, sosial juga bisa maju. Dengan syarat seperti tadi pertanyaannya, apakah adil, equality daripada ekonomi kita, sosial kita. Nah ini usaha yang paling kesimpulannya apabila kita ingin mencapai generasi emas pada tahun 2045, 100 tahun dari kemerdekaan 45 atau 45, maka kita harus bekerja bersama-sama secara keras meningkatkan ekonomi kita 3 kali lipat dibanding sekarang.
Nah, di mana letak kemajuan itu? Belajar di pengalaman di banyak negara, tentu ekonomi maju apabila industrinya maju, teknologinya maju, dan ekonomi pasti maju dengan teknologi. Tidak ada negara maju tanpa teknologi yang baik dan situasi nasional itu damai, seimbang, dan juga tentu negara yang aman. Sehingga dan investasi itu muncul dari dua, dari negara sendiri, dari domestik nasional, dan juga dari luar, investasi dari luar. Nah, inilah yang tentunya masalah kadang-kadang kenapa kita eh, kurang maju atau tidak maju dibanding dengan Malaysia atau dengan apalagi dengan Cina, karena suasana kita dan juga kemajuan kita dari segi teknologi, ekonomi, sosial tidak sebanding dengan mereka. Jadi syaratnya tadi untuk mencapai generasi yang 20 tahun lagi, maka pertumbuhan ekonomi kita harus rata-rata 6 atau 7% per tahun. Nah, inilah maka yang kalau bicara ekonomi berarti investasi harus banyak. Karena selalu dikatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi kita selalu maju dari sisi konsumsi. Tapi sebenarnya konsumsi itu juga ditentukan oleh pendapatan. Pendapatan ditentukan oleh kegiatan ekonomi. Investasi, industri, pertanian, peternakan, dan juga jasa. Seperti turisme, jasa, pemasaran, semuanya menggabungkan jadi satu. Jadi Anda semua yang belajar di luar negeri, itu salah satu modal kita untuk maju. Apabila Anda semua mempelajari teknologi yang baik, sosial, sistem pemerintahan yang baik, dan hukum yang berjalan. Kita sadar dan juga saling mengetahui bahwa semua ini terlambat dibanding negara. Walaupun saya juga pernah di pemerintahan 2 kali sebagai presiden. Tapi pada saat saya dalam pemerintahan relatif lebih aman dibanding uh, dewasa ini atau sebelumnya, yaitu bahwa situasi harus baik, situasi harus memikat atau dan hukum harus berjalan dengan baik sehingga orang berinvestasi di Indonesia merasa nyaman. Sekarang ini banyak kejadian bahwa investasi dalam negeri saja kadang-kadang tidak merasa nyaman karena kita tidak bisa hukum sulit dipegang dan sebagainya. Itu semua menjadi beban kita semua, termasuk beban Anda semua apabila Anda kembali ke Indonesia untuk meningkatkan income per capita kita atau GDP kita. Kalau GDP Gross National Product yang kira-kira sekarang ini kalau dirupiahkan kurang lebih 20.000 triliun. Sehingga kalau income per kapitanya ya kalau didolarkan kira-kira 4.900, sedikit lagi di atas 5.000. Nah, kalau pertumbuhan kita sekarang ini masih diperkirakan di bawah 5%, 4,9, 4,7 pada tahun ini. Ataupun mencapai 5, itu berarti kita belum bisa masuk dalam negara maju atau negara generasi emas pada 20 tahun lagi. Nah, kerjasama itu tentunya dibutuhkan lebih banyak dua hal yang sangat pokok. Kemajuan teknologi, ekonomi, dan kedisiplin hukum itu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sering kita katakan tadi bahwa hukum di Indonesia kadang-kadang susah pegang. Karena itu kita harus taat disiplin hal itu. Terutama tentu pajak-pajaknya. Anda tentu banyak membaca di YouTube atau di mana bagaimana proses hukum berjalan yang kadang-kadang sulit. Bagaimana investasi tidak masuk karena orang tidak percaya bahwa hukum Indonesia bisa berjalan dengan baik. Itu semua menyebabkan kita hargai Pak Prabowo keliling dunia untuk mencari menyampaikan bahwa kita bisa menjamin investasi. Walaupun praktiknya kadang-kadang juga berbeda daripada apa yang kita lakukan.
Di lain pihak tentu yang kita katakan tadi, industri dalam negeri juga sangat punya potensi yang besar karena kita mempunyai begitu banyak kekayaan alam yang besar. Apakah itu batu bara, apakah itu nikel, apakah itu aluminium, semuanya kita punya. Emas kita punya, koper kita punya. Tetapi secara pengelolaannya harus lebih baik daripada sebelumnya. Nah, begitu juga tentang investasi. Investasi sekarang ini walaupun dibutuhkan skill labor, pekerja yang terampil. Dengan AI, Artificial Intelligence, itu tentu sebenarnya beban sarjana apa tidak lagi sehebat dulu, karena semua bisa didapat daripada AI itu atau akal apa namanya. Nah, itu semuanya tentu menjadi pertimbangan kita untuk maka yang harus kita lakukan juga tingkat keamanan dalam negeri dan juga fasilitas infrastruktur dalam negeri harus lebih baik. Nah, itu semua yang menjadi. Yang kedua yang harus baik bahwa entrepreneurship, wirausaha, ini juga perlu menjadi pertimbangan yang kuat karena untuk memperkuat investasi dalam negeri berarti dibutuhkan keahlian dan juga entrepreneurship dalam negeri. Nah, ini semua menjadi harapan kita bahwa Anda semua cendekiawan Indonesia yang belajar di luar negeri dan juga menjadi bahagian bahwa Anda turut serta dalam pembangunan ini untuk mencapai generasi emas itu. Nah, tentu ini juga yang salah satu yang harus kita pertimbangkan jumlah penduduk. Dan kita negara kepulauan. Negara kepulauan berarti butuhkan infrastruktur yang lebih banyak, lebih baik dibanding negara-negara yang daratan seperti itu. Nah, tapi ini juga memenuhi syarat-syarat semua untuk kemajuan itu. Saya yakin bahwa kita dapat mencapai itu selama kita tumbuh seperti yang katakan tadi setidak-tidaknya 6% per tahun baru kita bisa mencapai artinya 3 kali income per kapita yang 3 kali lipat dari sekarang 20 tahun yang akan datang. Nah, itu maka kerja keras, kerja yang betul kita semua dan juga kembalinya para teknokrat seperti Anda semua dan untuk mengabdi ke nasional baik sebagai aparat pemerintahan juga yang lebih dibutuhkan lagi entrepreneurship dari Anda semuanya. Anda jangan belajar dalam negeri hanya untuk akademisi saja, karena itu tapi akademisi yang berfungsi memajukan negeri ini dalam segi teknologi, dari segi kewirausahaan dan sebagainya. Nah, inilah yang tentunya prinsip-prinsip pokok yang saya ingin sampaikan. Dan tentu saya ingin senang untuk mendapat banyak apa itu saran-saran ataupun tanya jawab dari Anda semua sehingga kita bisa mencapai suatu upaya yang sama. Terima kasih Anda. Terima kasih Pak JK. Mungkin kita bisa memberikan tepuk tangan dulu untuk pemaparan Pak JK ya. Um, Mungkin Pak, izinkan saya untuk memaparkan sedikit summary ya, juga dalam bahasa Inggris tentang apa yang dibicarakan tadi. Allow me to just elaborate a little bit on the key points that you've shared to all of us graciously. Regarding the question of whether we can achieve Golden Indonesia in 2045 all lies on the definition of Golden Indonesia in itself, which is the goal is that every single year we want to reach about 6% growth in order to be able to achieve a GDP per capita of 15,000 US dollars. And as we can see now, Malaysia has a GDP per capita of 15,000 US dollars, whereas Indonesia is still far behind. We're still about 4,900 US dollars per capita. So in order to grow and in order to reach that goal in 2045, we need about 5 to 7% GDP growth every year. And this is possible because we can mimic examples such as China, which used to be very different
decades ago and suddenly has this catch-up growth economy in order to even surpass some of the greatest economic nations today. So this is possible. And some of the most important thing, Pak, is that you have given us an advice on is first investment, infrastructure, as well as the security inside the country has to be fixed. It has to be more established. And the second thing is entrepreneurship, that we have to cultivate a culture of entrepreneurship that is much better in Indonesia. So for all students who have just attended, college in the UK or overseas, Pak JK honorably or importantly told us that we should not only come out as academicians, but also functioning academicians. We should be functioning and we should be useful for Indonesia so that we can help not just be useful in the technocratic side, but also trying to actually implement as well as build. So these are just some of the points, Pak, that has been summarized. We do open questions after this, but mungkin saya bisa memulai dengan pertanyaan sedikit, Pak, Ya, dari apa yang sudah dibicarakan. Tadi mungkin banyak yang sudah dibicarakan itu mengenai apa yang bisa kita lakukan di dalam negeri, Pak. Tapi jarang sekali kita itu membahas konteks Indonesia Emas 2045 itu dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini, Pak. Mungkin saya ingin memulai dengan pertanyaan tersebut bahwa Indonesia Emas ini perlu diraih eh, kalau misalkan kita bisa juga menavigasi di dalam konteks global yang cukup menarik kali ini, Pak. Banyak sekali geopolitical tension, banyak sekali konflik, banyak sekali ketidakpastian, Pak, yang mungkin pastinya membuat Indonesia juga cukup apa ya? Mungkin bukan bingung, tapi juga harus selalu adaptasi dan juga navigasi. Buat Pak JK sendiri, apa sih yang Indonesia bisa lakukan untuk bisa beradaptasi terus dengan konteks global yang terus berubah agar bisa meraih 2045 ini, Pak? ya, memang ada dua faktor, faktor kondisi di dunia ini dan faktor dalam negeri. Kalau faktor luar negeri ya kita tahu semua, eh, setidaknya 4 konflik sekarang ini di dunia ini. Eh, Rusia dan Ukraina, kemudian Israel dengan eh, Gaza, di Gaza dengan Hamas, kedua Israel dengan Iran, dan kemudian juga walaupun sudah agak sebulan agak berhenti antar India dan Pakistan, tapi itu akan tetap menjadi eh, suatu musuh bebuyutan yang akan bisa tiba-tiba terjadi lagi konflik. Nah, akibat ini tentu mempunyai akibat yang panjang, banyak di sisi ekonomi. Eh, dan kedua juga Trump yang membuat tarif yang bermacam-macam gitu, yang dalam ilmu ekonominya tentu sulit yang kita pelajari karena kalau dimaksud tarif impor itu berarti biaya masuk namanya untuk kita. Dengan makin tinggi biaya masuk yang kena rakyatnya bukan kita sebenarnya. Kalau dia berarti tiap barang Cina masuk ke Amerika, rakyat Amerika harus bayar tambahan 120%. Atau kalau apabila barang Indonesia masuk ke Amerika, berarti rakyat Amerika harus bayarnya 35% tambahan. Nah, ini semua menyebabkan ekonomi dunia ini menjadi krisis. Yang krisis itu bisa menyebabkan juga efeknya ke negara-negara lain, termasuk ke Indonesia. Nah, dalam faktor dalam itu yang terjadi faktor itu semua banyak mempengaruhi. Tapi juga tentu akibatnya adalah akibat daripada banyaknya konflik, maka ekonomi daerah di Eropa, dia ya, termasuk Inggris, jangan lupa. Inggrisnya juga mendekati masalah ekonominya. Nah, maka ekspor kita menurun akibat harga juga atau akibat jumlah harga seperti dulu batu bara, nikel harganya sampai eh, bisa batu bara bisa $400 per ton. Sekarang sih 100 atau malah di bawah 100 contohnya. Atau nikel yang banyak di Sulawesi itu turun juga eh, sepertiga daripada harga sebelumnya. Ini semua juga karena pendapatan negara, artinya pendapatan masyarakat juga menurun. Nah, ini semua menjadi bagian daripada geopolitik dunia yang menyebabkannya dalam negeri seperti saya katakan tadi, kita kurang aman, kurang tertib, kurang memberikan rasa uh, positif di dunia ini. Nah, itulah sebabnya maka memang ada faktor. Tapi ada juga faktor uh,
setelah damai akan terjadi lagi perbaikan. Saya kira perang kalau kita mendengarkan Trump mengatakan minggu depan akan damai di Gaza ataupun makanya tentu akan dibutuhkan suatu normalisasi. Normalisasi butuh berarti butuh barakat macam-macam atau kembali normalnya seperti itu. Kalau Rusia dan Ukraina karena sudah hampir 3 tahun dia perang, kalau selesai pasti juga permintaan mereka akan banyak. Bisa ekonomi kita juga ekspornya bisa naik lagi. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Tapi kita harap saja bahwa ini bisa menjadi positif kita dan itu menjadi pekerjaan ruang untuk kita semua. Wonderful. Thank you, Pak. So the question that I posed was regarding a more myopic as well as a more global context of in trying to put the Indonesian goal of 2045 in the golden generation, because we see a lot of global tensions, a lot of uncertainties, and how do we navigate in the middle of all those crazy sort of uncertain times globally? And Pak Jeka basically said that we can take the positive, as well as there will definitely be some negative impacts that will be, that will be hit towards Indonesian as well as Indonesian citizens specifically, especially with purchasing power parity, perhaps declining, with exporting tariffs, all these kind of trade wars also affecting pretty much not just countries around the world, including Indonesia, but also how we can navigate and achieve this goal of Indonesia Emas 2045. And I think some of the most important thing is we have to try to normalize as well as try to adapt in order to be able to survive all these crazy uncertainty as well as tumultuous times in the global context. Thank you, Pak. Mungkin selanjutnya masih dalam konteks global ya, Pak. Kami sekarang ini melihat bahwa ada sebuah tren ya di secara global ini di mana mungkin institusi-institusi demokrasi ini mulai lengah, Pak. Dalam artian banyak sekali mungkin karakter-karakter demokrasi itu sudah mulai diganti, diubah menjadi model yang lebih hybrid, Pak. Mungkin kita melihat bahwa dari demokrasi ada juga model-model yang autokratik, Pak, yang bisa digunakan untuk bisa address sebuah trade-off, Pak, di antara economic growth dan stability, dan pastinya juga human rights, dan juga dengan adanya apa namanya dengan adanya accountability juga lah untuk para pemerintah. Tapi hal ini juga terjadi karena yang seperti Pak JK katakan tadi, negara seperti Tiongkok, Pak, itu sudah mempunyai model seperti ini lama, dan mungkin negara lain juga melihat bahwa ini model yang cukup efektif untuk bisa meningkatkan ekonomi, Pak. Sama seperti Singapura yang cepat sekali peningkatannya, apakah dikatakan institusinya 100% demokratik pun itu juga bisa dipertanyakan. Ada sebuah model hybrid, Pak. Pertanyaan saya, pastinya ini tidak luput juga dari negara Indonesia yang sekarang sedang mengalami banyak sekali transisi, Pak. Dan pastinya Pak JK juga yang pernah mengalami transisi pastinya demokrasi yang luar biasa di Indonesia, Pak. Menurut Pak JK sendiri, apa sih implikasinya dalam perubahan-perubahan yang kita sedang lihat dalam institusi Indonesia ini terhadap Indonesia Emas 2045, Pak? Yang pertama kalau kita lihat ya, 4 perang yang tadi saya katakan, apa mereka demokrasi? Apakah pimpinannya melaksanakan teror? Kita lihat Trump di Amerika. Orang selalu mengatakan negara yang menciptakan demokrasi, penyangga demokrasi yang Amerika. Apa Trump demokrasi? Enggak. Dia memaksa kehendaknya dan orang Amerika pun menolaknya ataupun mendemo Trump di dunia. Jadi Amerika sendiri sulit untuk kita katakan dia negara demokrasi, tapi mungkinlah yang ada sebut hybrid. Kalau saya itu otoriternya Trump itu jauh lebih otoriter dibanding katakan China contohnya. Kedua di Rusia, Putin yang menyerang Ukraina, dia juga otoriter. Sejak dulu juga Rusia begitu. Israel, Netanyahu, dia juga tidak demokrat. Walaupun dia diminta oleh seluruh rakyatnya berhenti, tidak berhenti. Seperti itu. Hamas tentu negara yang kena gitu kan, Palestina juga, Iran, Ali Khamenei itu juga melaksanakan sesuai dengan perintahnya, gitu, dari Iran perintah. Jadi mencari dunia yang demokrasi di dunia ini sudah sulit gitu memang.
yang apa yang kita idamkan. Indonesia juga dulu Pak Harto sebenarnya mengajukan mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi bisa 7%, tapi dengan demokrasi telah reformasi tahun 89 itu mula-mula Pak Harto itu apa mula-mula negara kita juga cukup demokratis, tapi setelah itu mulai agak sulit kita temukan demokrasi yang ada. Jadi memang di dunia ini mungkin dibutuhkan hal yang berbeda, tapi prinsip pokoknya ialah eh, ketokohan pimpinan negara itu sangat tergantung untuk majukan negeri ini. Kalau dia demokrasi maka rakyatnya memang banyak fakta di dunia ini bahwa umumnya negara maju itu negara demokrat. Tapi di masa sekarang ini eh, hal itu tidak lagi menjadi jaminan seperti sekarang ini. Jadi gabungan tadi seperti Cina, walaupun saya tanya waktu saya ke Cina, ini demokrasi di Cina apa ada? Oh iya, siapa bilang kita ada di mana demokrasi Cina di partai? Partai Komunis. Walaupun juga dia single partai. Eh, Dia hanya ada partai hanya satu. Tapi mereka juga mengambil keputusannya juga mengatakan demokrasi. Walaupun dari luar kita tidak bisa mengatakan itu. Karena pada prinsipnya mereka itu otoriter atau mempunyai prinsip-prinsip yang seperti itu. Ya dunia ini memang sudah sulit diterjemahkan dari sisi mana ini demokrasi atau apa. Maka letaknya tergantung banyak kepada kepemimpinan bangsa itu. Thank you, Pak. Ini a very interesting insight, Pak. So a little bit of question regarding, the trend in the world of democratic backsliding, or what I like to say as perhaps a change or an adjustment in the democratic model to more hybrid, perhaps autocratic sort of like characteristics being implemented in different countries. And Pak JK notably said that even countries that are supposedly sort of upholding democratic ideals are starting to become quite unclear and vague in regards to their upholding of democratic institutional sort of values, such as the US. Even if we see China, Russia, we see Iran, we see Israel, a lot of times these are always countries where leaderships often override sort of what the majority public population wants to, or desire. And I think this is an important point to make in regards to Indonesia too, because we also see this in Indonesia. So Pak JK said that the most important thing is that the leadership knows what sort of the kind of democratic institution that is supposed to be built based on sort of each country, and at the same time, it's sort of very hard to see any fully sort of democratic institution in the country, in the whole world right now. And it's also important to note that the definition itself has already been quite blurred because we see some democratic ideals in perhaps China, even though it's a single party. And we also see some backsliding perhaps in the US with Trump, and it's a lot of its overriding of policy implementation. So very interesting, Pak. Mungkin sebelum saya berikan kesempatan juga untuk teman-teman bertanya ya, Pak ya, saya ingin juga bertanya mengenai suatu hal yang cukup penting, Pak. Dan ini khususnya juga banyak dari mahasiswa, walaupun saya mungkin nggak mewakili banyak dari mahasiswa, Pak, tapi dari pengamatan saya banyak yang mungkin cukup skeptis, Pak, terhadap Indonesia Emas 2045. Apakah betul-betul bisa diraih? Kita masih punya 20 tahun lagi, Pak. Walaupun lama dan seperti yang Bapak katakan, 20 tahun tuh lama untuk cukup cukup banyak gitu loh untuk bisa berubah dan berkembang, Pak. Tapi salah satu trennya itu ya adalah bahwa banyak dari kita itu skeptis karena misalkan banyak sekali yang kita amati dari luar negeri ya, Pak ya, terhadap apa yang sedang terjadi di Indonesia. Pertanyaan pertamanya adalah apa sih advice Bapak untuk orang-orang yang mungkin skeptis? Karena pastinya skeptisism itu bisa bisa baik, bisa lebih memotivasikan mahasiswa untuk mau berkontribusi membangun bangsa, tapi juga pada waktu yang sama bisa mendemotivasikan, bisa membuat seseorang mungkin lebih down dan merasa, ah ya sudah, saya tidak punya harapan lah, Pak. Begitu, Pak. Itu mungkin yang pertama, Pak. Dan yang kedua, ini juga berhubungan, Pak. Dengan adanya pastinya banyak sekali hal yang tidak yakin, tidak certain ya, di negeri dan juga di dunia. Ada yang namanya konsep effective polarization, Pak. Untuk definisi effective polarization itu artinya adalah semakin meningkatnya dukungan kita terhadap orang-orang yang berpemikiran sama dengan kita dan semakin tingginya hostility, Pak, terhadap
kelompok-kelompok yang tidak sama pemikirannya sama kita. Dan ini cukup berbahaya karena seluruh dunia juga mengalami ini, Pak. Dan apa sih implikasi Bapak untuk bisa mempertahankan kesatuan NKRI, Pak? Khususnya ketika kita bisa saling lebih toleran terhadap satu sama lain mengenai prinsip-prinsip dan juga pemikiran yang berbeda dan juga bisa maju bersama-sama, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, yang jawabannya itu yang terakhir itu adalah bilang maju bersama. Nah, kalau kita sudah bisa maju bersama, artinya berbuat yang baik secara bersama-sama di bidang kita masing-masing. Pemerintah harus betul melayani masyarakatnya, polisi harus menjaga keamanan rakyatnya, um, jaksa ini, uh, gubernur-gubernur harus memajukan daerahnya dengan baik, memajukan produktivitas, para pengusaha berusaha maksimalkan added value. Uh, Kalau Anda selalu membaca di Indonesia selalu hilirisasi, sebenarnya itu kalau bahasa ekonominya added value, bagaimana meningkatkan nilai dengan proses yang baik itu berjalan dengan baik, dan para pengusaha, para pedagang itu itu melaksanakan baik. Cuma satu hal yang memang sekarang ini menjadi masalah, tingkat keadilan, tingkat kebersamaan, tingkat suatu Gini rasio kalau di istilah ekonominya, bahwa kita ini eh, tidak tidak mempunyai suatu kesamaan dalam kemajuan seperti itu. Bahwa ekonomi kita, kalau kita lihat 100 orang kaya di Indonesia, hampir semuanya orang Cina. Orang eh, pribumi, salah yang menyebut, saling tidak apa-apa. Itu paling 15 orang, 15% dalam 100 orang. Ini menimbulkan ketidakadilan dan itu menimbulkan juga masalah. Jadi keadilan juga harus betul-betul. Jadi memang pe- pe- perintis bangsa ini selalu menyebutkan adil makmur. Yang kita makmur tapi adil, adil tapi makmur. Jangan adil tapi tidak makmur, salah juga. Makmur tidak adil juga salah juga. Harus bersama-sama berjalan ini seperti itu kalau kita capai. Dan yang tadi kembali ke pokoknya, apakah kita bisa capai? Bisa, selama tingkat pertumbuhan negeri ini antara 6 atau 7%. Tak usah seperti China yang pernah naik 12. China sekarang 4%. Kita dari sisi pertumbuhan sekarang kita masih lebih baik dari China. Seperti dari pertumbuhan, tapi dia sudah tinggi. Ataupun dari Malaysia, Malaysia tumbuhnya 4%. Singapura malah 1% pertumbuhannya, tapi dia sudah terlanjur 40%, 40 ribu. Jadi dia sudah negara maju semuanya. Bapak. Walaupun kita 5%, 6%, tapi kita masih 6% dari 5 ribu. Jadi tidak belum mencapai. Karena itu maka kita harus tinggi pertumbuhannya, menyebabkan juga tinggi pendapatannya, baru kita bisa menyebut diri menjadi negara emas. Generasi emas. Oke. Terima kasih, Pak. So the last question that I posed for myself, it was actually a dual question. The first was, regarding skepticism amongst, of course, us students here, many of us to which have observed what's happening in Indonesia in so many dimensions, perhaps maybe skeptical about our, perhaps optimistically looking into achieving the goal of Golden Indonesia in 2045. And the second question was more regarding of effective polarization, which means it's more favoritism and support towards our in-group or people who support the same as we do, as well as increasing hostility towards the out-group or people who do not support who we support. And this is quite dangerous for a lot of democratic institutions, as we see all around the world, and how we can manage that in order to tackle the problems that may hinder us from achieving the Indonesian goal of 2045 and the golden generation. And Pak JK actually, again, reminded us regarding the first question that it is possible. And we should see it firstly on purely in an economic terms, that we are currently in a very, very fast, rapid growth of economy, about 5% and above. And if we see Singapore now, which is already quite a mature economy, we have about 1% growth. But it is possible if we maintain this sort of economic growth up until 2045 to reach a GDP per capita that is perhaps triple the amount that we have today. And in regards to, of course, effective polarization, the key word that was mentioned by Pak JK was, of course, the ability to be just and prosper.
and that we have to always unite in order to, a lot of different dimensions. There's ethnicity, Pajeka even mentioned different stakeholders, business people, a lot of different people in Indonesia that has to understand one another. And the key is we have to keep both prosperity and justice together, and we cannot sort of have one or the other in order to have this or tackle the issue of effective polarization. Terima kasih Pak. Mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman di sini Pak untuk bertanya. Nanti izin mungkin saya ingin memberikan kesempatan per 3 pertanyaan. Jadi setiap 3 orang kami akan langsung mempertanyakannya ke Pak JK supaya lebih efektif. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan pertama kepada Pak JK yang ingin ditanyakan. Oke, ada 1, 2, ada lagi? Oke, 3. Mungkin yang baju biru, silakan. Bahasa Indonesia boleh. Jangan lupa memperkenalkan dulu dan dari mana dan secara singkat langsung bertanya. Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk sharing semua. Mungkin hanya satu pertanyaan saja. Kita memahami bahwa saya itu terdiri dari Kedengaran di sini. Tidak kedengaran ya Pak ya? Oke, kalau tidak kedengaran, boleh, boleh. Mungkin yang 3 orang tadi boleh langsung maju aja, bisa langsung bertanya di depan supaya bisa lebih jelas. Oke, dan jangan lupa untuk memperkenalkan namanya ya. Oh ya, sorry. Boleh, yang sebelah kiri. Ya, silakan. Kemana? Oke, ya, sini. Baik, sekarang apakah terdengar Pak? Ya, terdengar. Baik. Perkenalkan Pak, nama saya Raffi. Saat ini studi di The University of Edinburgh. Mungkin hanya satu pertanyaannya, tadi sempat dibahas mengenai supaya kita bisa mencapai status negara maju, kita memerlukan pendapatan per kapita hingga 15.000 ya, per kapita ya. Yang menjadi pertanyaan mungkin tantangan terbesarnya bagi Indonesia itu sendiri adalah negara kita itu memiliki jumlah penduduk yang juga sangat besar begitu. Otomatis pendapatan per kapita itu juga akan semakin sulit dicapai karena kue dari PDB tadi harus dibagi-bagi ke jumlah orang yang lebih banyak begitu. Sedangkan kita selalu mendengar bila Indonesia itu akan mencapai Indonesia Emas 2045 dengan bantuan adanya bonus demografi begitu. Menurut Bapak sendiri, apakah sebenarnya penduduk Indonesia yang banyak ini adalah suatu kesempatan atau justru menjadi liability untuk mencapai pendapatan per kapita yang tinggi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita mungkin tampung dulu pertanyaannya. Silakan yang kedua. Boleh. Nanti akan saya ulas kembali, Pak. Ya. Sebelumnya selamat malam Pak Yuska. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dina Iskandar. Saya merupakan mahasiswa S2 di Swansea University dengan jurusan Entrepreneurship and Innovation. Untuk pertanyaannya, menurut saya, sorry, untuk membangun Indonesia Generasi Emas 2045, saya rasa selain infrastruktur dan semua yang Bapak sudah sebutkan tadi sebelumnya, prioritas utama untuk membangun perubahan kualitas untuk membawa perubahan merupakan membangun kualitas sumber daya manusianya. Pertanyaannya, upaya apa yang bisa kita sebagai mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk menimba ilmu di luar negeri bawa untuk pulang nanti ke Indonesia untuk bisa fokus ke kualitas sumber daya manusianya dalam jangkauan yang lebih luas untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan generasi emas 2045. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin satu lagi. Kemudian akan saya ulas pertanyaannya. Silakan. Itu komentarnya. Ya. Selamat malam Bapak, saya Ria. Saya mahasiswa Master of Public Health at Imperial College London. Berkaitan dengan skeptisisme yang kemudian disampaikan oleh moderator, ada sebuah narasi yang kemudian cukup banyak berkeliaran di sosial media, Pak. Kita tidak
sedang menyongsong Indonesia emas, tapi kemudian kita sedang menyongsong Indonesia cemas begitu. Nah, sebagai anak yang apa namanya belajar public health, saya kemudian concern terkait dengan bagaimana bidang kesehatan ini bisa diintegrasikan ke Indonesia emas itu sendiri. Karena banyak sekali fenomena di mana ekonomi yang selalu kemudian diutamakan begitu, Pak. Nah, padahal kita sudah lihat sendiri bahwa pandemi itu membuktikan bahwa uh, ekonomi resilience itu tidak bisa dipisahkan dengan population health begitu. Dan kalau misalkan kita kaitkan juga Pak, banyak kemudian evidence based dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan begitu Pak antara kesehatan dengan produktivitas individual maupun nasional begitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memframing bahwa kesehatan itu bukan hanya social issues, tapi lebih kepada core investment for the future development di Indonesia itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin untuk mengulas kembali Pak dari Raffi, yang pertama itu supaya kita bisa mencapai status negara maju ini kan perlu 15.000 per kapita ya Pak ya. Jadi jumlah penduduk yang besar ini mengharuskan kita untuk membagikan kue tersebut dengan jumlah yang lebih besar lagi Pak. Jadi otomatis harus dibagikan. Jadi apakah ini itu justru membuat goal Indonesia Emas itu tuh menjadi liabilitas atau kesempatan Pak? Mungkin itu yang pertama. Mungkin silakan Pak diulaskan. Ya, memang seperti saya katakan tadi bahwa kita perlu tumbuh lebih baik rata-rata. Bahwa eh, apakah negara maju itu tadi eh, hanya ekonomi, tidak, ekonomi akan menyebabkan yang lainnya. Dengan membangun infrastruktur, kecerdasan kita dengan SDM yang baik, maka kita akan bisa maju. Tapi juga dipenuhi dengan apabila kita sistem hukum kita baik, keamanan kita baik. Jadi harus lengkap. Tidak bisa tanpa hanya satu bidang kita majukan infrastruktur langsung semua baik. Tidak. Buktinya waktu Pak Jokowi membangun infrastruktur memang tapi karena keterbatasan sekarang ini keterbatasan dana APBN akibat banyak utang, maka kita tidak bisa bangun lagi yang lebih baik seperti itu. Nah, tentang bonus demografi itu ada negara maju kita dari segi GDP kita nomor 16 di dunia ini, karena itu kita masuk anggota di G20. G20 itu ialah negara yang mempunyai tingkat GDP yang besar. Tetapi karena penduduk kita banyak, otomatis kalau 20.000 triliun itu dibagi 250 juta, tentu hasilnya tadi hampir sama, masih negara berkembang, the middle income, low istilahnya yang dipakai di low income, middle income. Jadi kita di negara yang middle income low itu yang di bawah. Bukan kalau Malaysia sudah high income high, tapi belum masuk ke 15.000. Nanti kalau masuk maka dia sudah menjadi negara maju walaupun di tingkat awal. Seperti itu. Itulah istilah-istilah yang tentu banyak dipakai seperti itu. Jadi kembali apapun ke istilahnya, ya kita harus kembangkan ekonomi dengan adil, seperti makmur yang adil. Ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi lebih kepada advice Pak terhadap mahasiswa yang ada di sini sekarang sedang menimba ilmu di luar negeri, itu tuh apa advice-nya untuk bisa pulang ke Indonesia dan fokus terhadap SDM dengan jangkauan yang lebih luas untuk berkontribusi Pak. Karena salah satu fokusnya itu untuk bisa membangun negara itu bukan hanya infrastruktur tapi juga kualitas SDM-nya Pak. Mungkin itu Pak. Ya, kalau kita berbicara tentang apa yang harus Anda lakukan, para teman-teman anak-anakku, anak Anda semua yang sekolah di luar negeri, maka yang memajukan negeri ini tentu teknologi yang paling baik dan suatu upaya pemerintahan yang bersih. Gitu. Kalau Anda semua suara apa yang dari pemerintahan, dari kemudian yang
berusaha di swasta, ya harus kreatif dan percaya diri. Pengalaman saya selama waktu itu, kadang-kadang kita tidak percaya diri. Apa-apa minta luar negeri, apa-apa teknologi harus pertama juga percaya diri. Pengalaman saya di perusahaan, saya punya perusahaan yang mau membangun listrik, tenaga air, PLT hidroelektrik, sudah 4 kita punya. Semua dimulai dengan percaya diri. Walaupun mata luar negeri, tapi tidak percaya diri, hanya melayani orang lain. Tapi Anda harus percaya diri. Wah, saya sanggup. Ini. Harus berusaha. Jadi harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sekarang di Indonesia banyak orang menganggur, banyak PHK. Maka yang dibutuhkan ialah orang yang membuat pekerjaan. Jadi Anda mempunyai bisnis, meng-create job dan sebagainya, inovasi, itu yang dibutuhkan. Yang bisa buat inovasi, yang bisa menjalankan teknologi yang baik. Tentu juga tadi terakhir tentang kesehatan, tentu juga harus dijaga itu apabila income naik. Gitu kan. Di mana income naik dibutuhkan memang orang yang baik, tapi orang yang inovatif. Dan juga tentu kreatif. Seperti itu. Ya, itu. Terima kasih Pak. Berarti yang pertanyaan terakhir tadi sudah diulas sedikit juga ya Pak ya. Nah, Mungkin Bapak ada tambahan untuk pertanyaan yang terakhir mengenai kesehatan Pak. ya, seperti kata tadi, memang kalau kita tidak berbuat yang lebih baik, memang tahun 45 itu 2045 bisa cemas kita. Berarti kalau kita masih di bawah 10.000 pada tahun 25 yang akan datang, 2045, itu memang menciptakan generasi yang agak cemas memang. Karena itulah maka kita negeri ini bukan tergantung presiden, bukan tergantung kita semuanya. Mau kerja inovatif enggak, mau percaya diri enggak. Nah, seperti itu. Ya. Memang public health itu baru bisa kalau pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk memberikan servis kesehatan atau rumah sakit yang baik. Kenapa eh, orang yang mempunyai apa-apa ke Singapura berobat atau Malaysia. Jadi ada suatu upaya diri dokter yang belajar atau Anda semua mempunyai membuat sistem dan ekonomi dalam negara ekonomi yang baik. Sama saling antara orang, kesehatan orang dengan ekonomi saling tergantung. Ekonomi kita tidak tumbuh kalau kesehatan masyarakat tidak baik, terus kesehatan masyarakat akan baik apabila ekonomi baik. Kan itu semua yang tergantung satu sama lainnya, tidak bisa ada berdiri sendiri. Ya. Terima kasih Pak. Dan ini juga mungkin kalau dalam bidang kesehatan ya kita juga melihat memang sebenarnya pernah ada upaya pemerintah juga untuk bisa membuat industri kesehatan yang jauh lebih menarik ya di Indonesia melalui approach seperti health tourism lah dan juga pastinya upaya untuk menggabungkan dan mensinergikan pastinya tenaga kesehatan dari luar negeri dengan Indonesia untuk bisa saling belajar Pak. Tapi ini juga hal yang pastinya butuh lebih banyak konsiderasi lagi. Oke baik, kami akan langsung membuka lagi kepada 3 pertanyaan selanjutnya. 1, 2. Dan yang paling belakang 3, boleh langsung maju ke depan bertiga dan langsung baris langsung di sini ya. Jadi nanti bisa langsung cepat pertanyaannya. Terima kasih. Oke, dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri dan juga afiliasi. Terima kasih. Terima kasih Mas Moses. Pak Yusuf Kala, terima kasih banyak. Saya Deden, sedang PhD di University of Leicester, bidang politik antariksa. Pertanyaannya, dengan pengalaman Bapak sebagai wakil presiden di 2 presiden berbeda, apa yang bisa kita tuntut dari seorang wakil presiden, Pak? Dalam proses yang sepertinya semakin menekan kita ya. Karena saya perlu apresiasi juga terkait dengan apa yang Pak Zulkifli pernah lakukan untuk memprioritaskan penggunaan satelit misalkan dalam menghitung luasan sawah untuk melengkapi data lapangan misalkan. Itu kan suatu suatu prestasi yang sangat notable bagi kami dari komunitas antariksa dan itu merupakan seorang wakil presiden gitu ya yang deliver itu dan ya untuk konteks sekarang bagaimana Pak untuk kita bisa secara targeted karena wakil presiden kita seumuran yang kita kurang lebih eh, apa yang kira-kira bisa dituntut secara realistis pada wakil presiden. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Rafael. Saya murid S2 dari University College London, ngambil Security Studies. Pertanyaan saya sebetulnya lumayan straightforward, gampang. Eh,
tadi sudah dibahas tentang keadilan dan kemakmuran dan juga gimana kita sebagai murid-murid di sini harus bisa percaya diri untuk bisa memperbaiki SDM kita. Tapi bagaimana Indonesia bisa meraih keadilan ini kalau meritokrasi masih suatu hal yang sangat lemah di negara kita? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan Pak, saya Ica dari University College London. Saat ini mengambil Master Global Health and Development. Pertanyaan saya masih terkait dengan Indonesia Emas 2045. Jadi tentunya untuk menuju ke sana, menuju ke Indonesia Emas ini kan kita perlu membuat decision-decision yang akan mengarah ke sana gitu untuk memajukan negara kita. Nah, kebetulan ini kan sedang peralihan setelah pergantian presiden yang baru ya Pak. Nah, berdasarkan eh, keputusan-keputusan dan program-program dari pemerintah yang baru ini, menurut Bapak, apakah program-program yang dilakukan ini menuju ke sana? Misalnya dengan makan bergizi gratis, atau sekarang ada sekolah Garuda atau sekolah rakyat, apakah itu menuju ke sana ataukah juga keputusan-keputusan ini menurut Bapak dibuat dengan scientific decision, jadi misalnya based on research dari mana dan itu cocok diterapkan di negara kita, ataukah keputusan-keputusan ini masih cukup prematur gitu. Terima kasih. Ica, ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin untuk mengulas kembali Pak, yang pertama itu dari Deden ya, dari politik antariksa. Jadi apa yang bisa dituntut dari seorang wakil presiden, khususnya merujuk kepada kontribusi Bapak sebagai wakil presiden yang sudah luar biasa. Dan yang kedua dari Rafael adalah bagaimana Indonesia bisa meraih keadilan kalaupun meritokrasi itu masih sangat lemah. Dan yang ketiga pastinya adalah ya apa sih ada juga peralihan pergantian presiden Pak. Jadi kebijakan-kebijakan seperti makan siang gratis dan juga sekolah Garuda, apakah itu evidence based Pak? Dan apakah itu juga memang cocok untuk bisa meraih Indonesia Emas 2045 Pak? Ya, pertama dari Saudara Deden, tentu teknologi, termasuk teknologi antariksa itu penting karena bagaimanapun kita setiap hari berhubungan dengan menghubungi suatu daerah dengan satelit. Eh, itu bagaimana negara-negara Cina pun sekarang sudah bisa bikin satelit macam-macam. Negara India. Kita sampai sekarang belum. Jadi dibutuhkan keahlian di situ untuk jangan ketinggalan dari negara-negara lain. Sehingga mungkin saja ongkos telepon kita lebih mudah kalau kita sendiri punya teknologi yang kita kuasai. Bagaimana negara-negara lain seperti itu. Jadi bahwa eh, eh, teknologi dari berbagai teknologi maka kita harus kuasai termasuk elektronika tadi supaya kita ketidaktergantungan kepada negara lain juga bisa kita atasi. Contohnya kita eh, satelit saja kita tergantung kepada negara-negara lain, contoh negara teknologi antariksa tentu di situ selama itu dipakai untuk melaksanakan suatu pengembangan atau pembangunan bangsa ini. Uh, Kedua tentang uh, etokrasi atau apa, bahwa saling bagaimana bisa mencapai keadilan. Betul bahwa apabila kita menjalankan suatu negara dengan suatu kelompok saja atau satu keluarga tentu sulit dicapai keadilannya di situ. Karena itu maka pemimpin eh, negara dan Pak Presiden Prabowo juga selalu menekankan itu bahwa harus terbuka negeri ini, tidak ada korupsi dan dia akan menghajar korupsi siapapun. Jadi artinya dia tidak menjalankan autokrasi seperti itu. Nah, karena itu betul bahwa kita harus menjaga tingkat demokrasi, walaupun juga saya katakan tadi demokrasi yang murni sudah sulit dijumpai negeri ini. Mungkin negara Skandinavia masih oke, tapi negara-negara
seperti itu di Eropa lainnya juga apalagi di Asia itu sulit tanpa suatu kepemimpinan yang kuat dan kepemimpinan yang kuat itu cenderung untuk tidak demokratis memang itu karena tapi selama dia mencapai itu dengan fair dengan cara yang baik di Indonesia memang kadang-kadang terjadi itu karena demokrasi Indonesia mahal karena itu maka karena orang walaupun orang pintar tapi tidak mempunyai modal karena sulit untuk jadi gubernur, bupati atau apalagi presiden seperti itu maka kita harus merubah banyak diskusi di Indonesia untuk merubah demokrasi kita untuk demokrasi yang efisien gitu kan. Gitu. Antara tadi apa pertanyaan tentang jadi mengenai makan bergizi gratis Pak dan juga Sekolah Garuda, apakah program-program ini yang baru dari presiden yang baru ini tuh targetnya itu cukup akurat terhadap apa namanya Indonesia Emas 2045 Pak? Di Indonesia ini sistem pemilu demokrasi berubah setelah reformasi. Waktu reformasi kita masih ada waktu zaman Pak Harto ada pelita rencana pembangunan 5 tahun dan juga jangka panjang 25 tahun. Sekarang ini yang dijalankan program itu apa yang disampaikan waktu kampanye. Jadi sekolah gratis itu atau makan bergizi gratis itu disampaikan oleh Pak Prabowo waktu kampanye. Nah, ya berarti sangat personal memang tidak lagi demokrasi itu berjalan, tidak program itu berjalan jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Ini semua makan gratis itu pasti bagus, tapi tentu efeknya nanti 10 tahun yang akan datang baru kita tahu efeknya. Artinya tidak ada lagi generasi muda yang sehat, yang mempunyai akal yang baik, terus kondisi yang baik itu memang hasilnya, tapi itu kan dicapai jangka panjang. Padahal yang kita butuhkan jangka panjang, jangka pendek, dan sama dengan pendidikan. Membuat sekolah hari ini tentu efeknya akan ditahu berhasilnya 10 tahun yang akan datang setelah generasi sekolah seperti itu berada di lapangan kerja. Jadi memang dibutuhkan walaupun masih banyak lagi hal dibutuhkan seperti tadi kita berbicara tentang infrastruktur yang sekarang ini akibat anggaran kurang akibat pemerintahan sebelumnya yang terlalu banyak utang tentunya sehingga kemampuan anggaran tidak cukup untuk itu. Begitu juga yang lainnya bidang kesehatan juga akibat tentu dana untuk itu berkurang. Jadi program itu bagus, tapi dibutuhkannya itu efeknya panjang. Pada sekarang kita masalah hari ini juga di samping harus diselesaikan hari ini juga menyelesaikan jangka panjang. Jadi makan gratis itu dan sekolah-sekolah yang baik pasti dibutuhkan karena itu mengakibat itu hasil akhirnya nanti ialah SDM yang baik seperti itu. Tapi jangka pendek juga seperti itu. Terima kasih. Jadi mungkin untuk sedikit recap, a little bit of a summary of what has been talked, just some of the greatest themes is, first of all, strong leaders are often undemocratic in many ways, but as long as goals are being achieved, at the moment, that's what we're currently looking at the current trends of the world too. Another important thing as students here is that we have to be confident that we have to create value, businesses, innovation back home to Indonesia so we can create jobs for people, that we can help with the economic growth. And that is one important thing is the key, which is entrepreneurship on that end. Another thing is technological independence is very important. And hence the reason why we have to always try to bring forward technological innovations and advances. And of course, an important thing is the management of finances, the management of budgeting, the national budget, because an example is if you focus too much like the previous presidency on infrastructure development, you end up not allocating enough resources and funds to build on other sectors such as the health or also other relevant sectors too.
So you need to be able to balance short-term and long-term sort of policies in order to make the country reach this golden generation. And finally, in regards to Indonesian president's current program on the free meal as well as the schooling program. It's important to note that some are and may be personal, but the most important thing is to balance again that balance between long and short-term sort of policies. Oke Pak, mungkin kami juga masih ada waktu sedikit lagi untuk 3 pertanyaan dan kita lihat nanti waktunya. Mungkin yang pertama 1, 2, dan 3. Jadi boleh maju untuk 3 orang yang sudah ditunjuk tadi dan langsung memberikan nama, afiliasi, dan juga pertanyaannya. Oke, mungkin kita bisa mulai dari sini. Malam Pak Yusuf Kala, terima kasih sudah ngobrol sama kita dari sini. Saya Sheila, sekarang saya kerja sebenarnya di bidang investasi. Cuman dulu saya ambil masters di finance dan private equity di London School of Economics and Politics. Satu pertanyaan, mungkin tadi ada pertanyaan lebih ke healthcare sector atau tema in more general base. Cuman aku ada pertanyaan lebih ke the financial sector because I believe that itu mungkin salah satu faktor yang bisa mendukung the growth of Indonesia ya in the future. Nah, dengan adanya transformasi besar dalam ekosistem BUMN, for example, yang kini semakin terbuka terhadap inovasi, kolaborasi, dan investasi strategis, kita melihat munculnya inisiatif baru ya, seperti kayak Danantara yang mengambil peran sebagai ekosistem investasi berbasis teknologi dan digitalisasi. Nah, melalui portofolio perusahaannya yang mencakup sektor-sektor kunci seperti teknologi informasi, edukasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal, bagaimana pandangan Bapak terhadap kontribusi Danantara dalam mendukung target besar Indonesia Emas 2045? Atau in general kayak the changes in policy di financial market aja di Indonesia, apakah model investasi seperti ini bisa menjadi pendorong utama transformasi ekonomi Indonesia ke depannya? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf Kala. Saya Helmi dari University of Leeds. Pertanyaan saya terkait dengan reformasi birokrasi, Pak. Jadi umur reformasi kita kan sudah 23 tahun. Saya masih ingat bagaimana reformasi itu dimulai di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kemudian kalau kita melihat data dari World Bank sudah mengeluarkan Ease of Doing Business Index. Indonesia kan saat ini jauh lebih buruk dibandingkan Vietnam dan Malaysia, Pak. Malaysia itu udah sampai top 15, Pak. Dan Vietnam juga udah top 50. Indonesia di 60 sampai 70. Nah, masalah utama yang dipaparkan oleh World Bank pada saat itu adalah birokrasi. Nah, mengutip pernyataan dari Kementerian Investasi bahwa setiap tahunnya, di tahun 2024 contohnya, itu kita kehilangan potensi investasi 1.500 sampai 2.000 triliun, Pak. Nah, sebagai orang yang pernah di dalam pemerintahan, Pak, kebetulan kita juga udah melalui 23 tahun reformasi birokrasi kita. Apa sih, Pak, cara yang lebih progresif lagi untuk memperbaiki birokrasi ini, Pak? Karena seringkali kita dilibatkan anak-anak muda ini di lingkup teknis, misalkan melalui teknologi dan juga melalui cut off dari sisi struktural dan sebagainya. Cuma sepertinya kok lambat sekali kita berjalan, Pak, untuk menuju atau bersaing dengan negara-negara yang lain dan untuk mengoptimalkan apa yang kita punya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin satu lagi. Ya, silakan. Ya. Pak. Selamat malam Pak Yusuf Kala. Perkenalkan sebelumnya nama saya Jethro. Saya sedang studi Masters di London School of Economics and Political Science dengan jurusan Development Studies and Applied Development Economics. Mungkin pertanyaan saya lebih ke arah youth development atau pengembangan pemuda di Indonesia, Pak. Ini backgroundnya karena selain dissertation saya berfokus ke Indonesian Youth Development dan juga saya melihat pemuda ini sering digaungkan sebagai
kunci atau faktor utama untuk mendorong Indonesia mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 itu, karena memang usia produktif yang dimaksud untuk di dalam bonus demografi untuk mencapai Indonesia Emas itu adalah yang sekarang termasuk dalam usia pemuda di Indonesia begitu Pak, kurang lebih 18 sampai 30 tahun seperti itu. Nah, namun kalau yang saya lihat dan saya amati sekarang, masih banyak permasalahan yang terjadi di kalangan pemuda Indonesia, terutama untuk perkara tentang pengangguran dan juga em, income inequality gitu. Jadi kalau saya tidak salah baca, ada data dari BPS yang menyebutkan bahwa sekitar 20 sampai 40% angka pengangguran itu disumbang dari usia pemuda tersebut 18 sampai setidaknya 29 ke 30 tahun seperti itu. Nah, mungkin saya juga sering mendengar narasi-narasi yang bilang kalau ya salah satu cara untuk mengatasi adalah ya anak muda harus punya kemampuan untuk adaptif dan juga agile untuk menghadapi perubahan dan transformasi sekarang, apalagi dalam urusan teknologi juga seperti itu. Nah, mungkin selain itu, ya saya ingin bertanya mungkin kalau menurut Bapak Yusuf Kala, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan juga kita generasi muda sekarang yang dapat kesempatan untuk studi di luar, untuk nanti mungkin ketika kembali ke Indonesia bisa berkontribusi untuk memperbaiki nasib-nasib banyak pemuda di Indonesia lainnya yang mungkin tidak seberuntung kita, mungkin dari segi pendidikan dan juga pekerjaan atau bisa mendapatkan pemasukan sehingga bisa keluar dari middle income trap tersebut seperti itu. Terima kasih Pak. Kasih ini semakin ke sini pertanyaan semakin berat semua ya Pak ya. Mungkin kita bisa mulai dari yang pertama Pak. Pertanyaan dari Sheila ya tadi mengenai finance dan investment Pak ya. Bahwa ini kan financial sector ini merupakan salah satu faktor yang bisa mendukung growth of Indonesia ini sangat besar Pak. Dan dengan adanya Danantara, apakah yang pastinya mendorong dan mengedepankan investasi inovasi dan digitalisasi seperti edukasi dan juga teknologi, apa sih menurut Bapak kontribusi Danantara ini terhadap Indonesia Mas 2045 dan apakah ini targeted towards that dan bisa achieve lebih baik lagi Pak goal tersebut? Mungkin itu dulu Pak ya. Iya, pertama terima kasih ini dari Sheila tadi. Eh, Mengenai Danantara, ya ini selalu memang ingin dipersepsikan seperti kegiatan Temasek di Singapura atau Norwegia Sovereign Fund. Memang agak berbeda. Kalau mereka mempunyai banyak cash-nya, kelebihan dana, kelebihan anggarannya dikumpul untuk menjadi dana investasi. Dia seperti Temasek membeli bank di Indonesia, membeli Indosat dulu. Kita dan antara ini agak berbeda. Memang equity-nya BUMN itu besar, tapi juga utangnya besar. Jadi tidak bisa pun mengatakan ada cash yang banyak. Jadi agak berbeda konsepnya dengan Temasek. Kita equity yang banyak, equity-nya yang dinilai sehingga membutuhkan pinjaman lagi dari luar untuk investasi dalam negeri. Bisa juga mereka laba daripada atau margin daripada profit dari BUMN yang dikumpulkan menjadi antara. Tapi itu efeknya anggaran dulu selama ini dividennya itu masuk ke APBN. Sekarang jadi ini artinya dengan dana antara ini maka dividen daripada BUMN itu langsung ke investasi yang dilakukan oleh dana antara. Jadi memang lain pihak bisa saja menimbulkan investasi tapi menurunkan APBN. Jadi itu kita hadapi masalahnya. Tapi saya kira itu penting selama itu investasi lakukannya itu efektif untuk meningkatkan inovasi, meningkatkan kreativitas, meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan value. Terus selama itu bisa dijalankan tentu kita harapkan dan antara bisa berfungsi baik walaupun nanti bahayanya APBN-nya akan menurun karena menurun dananya. Jadi ini lagi. Jadi ada baik buruknya semuanya, juga ada efeknya. Kedua tentang reformasi, ya benar. Saya beberapa bulan lalu ke Vietnam. Apa yang jadi Vietnam? Jadi dia bilang dia melihat ke depan, tidak melihat. Walaupun dia perang dengan Amerika lebih 20 tahun,
Tapi dia tidak benci Amerika. Dia mau menjalin investasi perdagangan di Amerika. Dia melihat ke depan, tidak melihat masa lalu. Ke masalahnya dia itu. Dan juga kita tahu semua dia itu hukumnya baru-baru ini presidennya diganti hanya karena presiden itu keluarga istrinya itu ada unsur korupsi pada zaman COVID. Presiden diturunkan, maka kita belum bisa setegas itu hukum kita. Jadi efeknya yang bisa kenapa Malaysia dan Vietnam maju, pertama keterbukanya, kedua fasilitasnya lebih bagus, dan juga hukumnya berjalan dia lebih baik dari kita. Jadi artinya kalau kita ingin bersaing dengan mereka, itu berarti kita membuka investasi yang lebih adil dan terbuka, hukum yang baik, dan juga korupsi yang dibatasi. Pak Prabowo sudah berjanji untuk mengatasi korupsi dengan sebesar sekuat-kuatnya siapapun. Jadi kita tunggu dan kita harapkan itu terjadi. Kemudian ya itu akibatnya tadi, akibat daripada birokrasi yang banyak masalah, ada korup, maka investor dari luar juga berhati-hati. Sulitannya harus menunggu. Kalau Anda di Vietnam ingin investasi Vietnam, cari tanah, pemerintah siapkan tanah. Kalau di Indonesia kita harus berjuang untuk mendapat tanah lebih efisien dan murah, begitu. Ini kadang-kadang sulit diatasi. Jadi kembali lagi ke permasalahan utama, bagaimana hukum berjalan dengan baik, bagaimana suatu birokrasi yang baik dan itu juga tidak korup, itu yang diharapkan di masyarakat kita, baik dalam dan luar negeri. Dan terakhir tentang demografi. Demografi itu kita selalu merasa bahwa kita punya banyak ketersediaan tenaga kerja. Berbeda kan negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Cina sekarang. Karena penduduknya menjadi minus itu. Kita masih tumbuh 1,5% per tahun penduduk kita. Berarti tenaga kerja kita masih terjamin dengan baik. Walaupun tidak dimanfaatkan secara baik. Jangan menjadi negara-negara seperti tadi saya katakan, Jepang, Korea, Cina akan menuju ke situ. Karena pernah kampanye hanya satu Cina sekarang ini. Nah kita di Indonesia sekarang ini juga cenderung untuk berkurang tingkat kelahiran yang bisa menyebabkan negatif growth daripada pertumbuhan. Jadi kita harus juga mempersiapkan dari sekarang ini. Pemerintah tentu mempersiapkan dengan baik, ada LPDP. Ya mungkin ada di antara Anda semua, ada yang mendapat beasiswa dari LPDP. Itu satu cara dari Menteri Keuangan untuk meningkatkan nilai SDM kita dengan belajar di universitas terbaik di dunia ini. Itu dilakukan juga Cina sebelumnya, mengirim ratusan ribu orang ke luar negeri ke sekolah, sehingga menimbulkan kembali membangun negerinya. Kita harapkan seperti itu Anda semua yang dibiayai oleh negara, beasiswa atau yang LPDP, yang lainnya tentu biaya sendiri atau apapun, tapi kembali ke luar negeri harus memberi contoh yang baik dan juga suatu inovasi dan kepercayaan diri seperti itu. Nah, memang sekarang banyak pekerjaan, banyak pengangguran, ini semua karena investasi yang kurang atau gerakan ekonomi nasional kita kurang. Nah, ini semua kita perbaiki dan kita harap Anda semua yang sekarang belajar di luar negeri, apakah di Inggris atau negara lain, itu bisa memberikan sumbangansi ke negara dengan bekerja dengan baik dan inovatif. Saya kira itu. Wonderful. Mungkin kita sudah tidak punya waktu lebih banyak lagi, Pak. Saya ingin summarize terakhir aja, just a final summary. I think the most important thing that has been mentioned was we need to create added value. And as people from
studying abroad. We need to be able to bring in innovation as well as investment back to Indonesia. But also, the most important thing back home is to create trust within institutions so that investment can come. And part of the reason that we have challenges right now is perhaps the lack of investment or the lack of these financial sort of management that can balance between sectors and invest in the most relevant policies. So I think that's something that we can contribute in and help. So once again, thank you, Pa, and let's give a round of applause for Pak Yusuf Kalla. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang di sana. Pak, izin mungkin sebelum selesai, Pak, apakah kami boleh foto bersama dulu, Pak, secara digital, Pak, sebagai kenang-kenangan? Mungkin izin dari pihak foto. Ya, gimana ini diarahkannya langsung dari sini saja? Oh, boleh, mau berdiri di depan aja. Oke, boleh. Mungkin karena ini ada cam di sini kali ya. Jadi langsung aja. Oh, oke. Ya, Pak. Mungkin kami begini aja, Pak. Izin. Sebentar. Langsung madep sini aja. Ya, kelihatan. Copot gitu. Ya, mungkin teman-teman yang di belakang boleh maju ke depan. Jadi kita semua bisa terlihat di fotonya. Izin, Pak. Ya. Oke, mungkin kita semua bisa depan. Okay, so we can just huddle and take a picture. Oke, kelihatan semuanya? Bentar. Oke, mungkin yang sebelah sini bisa merapat, ya, banyak. Oke, bisa merapat juga. Oke, ini yang fotonya nanti siapa? Ada dari sini juga, tapi Yang di sininya di screenshotin aja. iya. Oke, izin Pak, kita mau foto bersama Pak. Oke, siap Ya. semuanya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin kita berikan sekali lagi tangan Pak Yusuf Kalla. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Sampai jumpa. Selamat untuk Anda semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, selamat malam Pak. Malam.